Apa tuh? Itu kan si Yamin. Yang dulu office boy kantor kita. Office boy di kantor kita. Dulu, sekarang udah enggak, udah pindah. Atau udah kerja di mana? Oh iya, gue ingat. Berarti yang terbang itu bukan Superman dong, tapi Superman. Iya, Superman Yamin. Jadinya Superman. Pelan-pelan, Nar. Jangan ngebut gini. Ah, cerewet kali kau. Ini nanti jatuh gimana? Gua bilang diam kau. Ah. Aduh. Nar. Diam, Barok. Jangan terus. Tapi, Nar. Aku bilang diam. Masuk jurang kau nanti. Ya deh. Masuk tank aja mahal. Apalagi masuk jurang. Apaan nih? Wah, apaan nih? Wah, baju. Wah, masih bagus nih. Lumayan. Masih bisa dipakai. Min, berita yang lo dapetin kemarin itu udah nggak aktual lagi. Gimana sih lo, Min? Kasus anak membunuh adiknya tetangga itu emang udah basi? Udah, tahu nggak? Orang pembunuhnya aja udah ketangkep. Lu tuh ya, Min, kalau jadi wartawan tuh harus tahu mana berita yang masih aktual, mana yang udah nggak aktual. Iya nih Mbak Preti. Kemarin kan saya minjem motornya Momon buat ngejar berita. Jatuh. Hah? Yang jatuh elunya apa motornya? Motornya. Terus pas motornya jatuh, lu di mana? Saya di atas motor, Mbak. Berarti bukan motornya yang jatuh. Tapi kalau saya yang jatuh, motornya kemana ya, Mbak? Nggak tahu. Kan lu yang bawa motornya, masa nanya sama gue? Jangan-jangan Mbak Preti lagi yang ngambil motornya. Bukan. Kemarin saya nggak kemana-mana kok. Bohong kan? Mbak Preti kan yang ngambil? Bener, sumpah. Saya nggak kemana-mana. Ngaku? Enggak, bener. Bener, bukan saya. Awas ya. Bener, bukan saya, bener. Saya laporin polisi nih. Enggak, jangan. Ayo ngaku nggak? Saya nggak kemana-mana kok. Si bos bisa marah besar. Kalau sampai baju itu nggak ketemu. Ya udah, sekarang kau cari. Cepat. Lu ikut nyari dong. Jangan angkring di motor aja. Aku jagain motor. Kalau sampai motor ini jatuh, terus hilang, tambah susah lagi kita nyarinya. Ye. Siapa yang serap? Motornya. Oh, kirain aku. Emang lu. Malam itu saya dapat telepon dari teman Mbak. Katanya ada orang yang mau bunuh diri dari atas menara air. Karena berita ini aktual, saya pinjem motornya Momon buat berangkat ke TKP. Terus, lu dapat beritanya? Nah itu dia Mbak. Pas di jalan saya ngeliat sesuatu yang aneh. Terus saya jadi penasaran. Ada bintang jatuh tuh. Biasanya kalau ada bintang jatuh, make a wish, langsung dikabulin tuh. Kayaknya jatuhnya nggak jauh dari sini. Kejar ah. Perasaan gue make a wish-nya nggak minta jatuh deh. Kenapa gue jadi jatuh ya? Nah, itu dia meteornya. Mana meteornya? Kok malah baju sih? Kayak begini sih banyak di Tanah Abang. Tapi boleh juga sih. Baru mateng nih. Gue cobain kali ya.
Kalau muat kan bisa gue pakai. Mumpung lagi sepi. Nah, di situ aja. Kalau sepi, ngapain gue ngumpet? Ngapain lu di sini? Pengen ikutan ganti baju juga. Oh. Lu bukannya kuntilanak? Bukan kuntilanak, tapi kuntil mama. Oh, kuntil mama. Kuntil mama bukannya setan-setan juga? Ya gitu deh. Pantesan aja mirip. Iya. Nah, gara-gara itu Mbak, makanya saya harus keluarin biaya buat benerin motornya si Momon. Bilang aja lo mau kasbon, Min. Itu sih alternatif pertama. Enggak deh. Kagak ada kasbon-kasbonan. Denger ya, bulan ini lu tuh udah banyak banget kasbon sama gue. Berita yang lu dapetin nggak seimbang sama kasbon lo. Berarti saya pakai alternatif kedua nih. Jalur selatan dong. Pantura. Bukan itu Mbak. Nih. Saya mau jual baju ini. Pasti Mbak Preti suka kan toh? Mau beli kan? Aduh, Min, masa jual baju begituan sama gue sih? Lu pikir gue anak kecil yang ngefans sama Superman? Lu jual baju begini sama anak kecil dong sana. Mbak Preti, baju ini sempat saya pakai loh. Terus saya bisa terbang. Sumpah deh. Min, mending keluar sana cari berita. Mbak Preti nggak percaya banget sih kalau baju ini bikin saya terbang. Nih, saya buktiin ya. Lihat nih. Duh, udah deh Min. Gue tuh gak minat beli baju beginian. Di mall-mall juga banyak yang jualan. Ih, belajar gila kali nih orangnya. Nih Mbak, liatin. Pasti jatuh. Liatin ya, bisa terbang nih. Tarat, tarat. 1, 2, 3. Baru lompat dari bangku aja udah jatuh, Min. Gimana dari lantai 10? Bisa Mbak, bisa. Bisa terbang? Bisa mate. Bodoh! Bodoh lo berdua tau gak? Masa bawa baju begitu aja bisa jatuh di jalan? Kayak anak kecil tau gak lo? Bukan jatuh bos, tapi berceceran di jalan. Sama aja, jatuhan berceceran. Pokoknya gue gak tahu. Lo harus dapetin tuh baju. Kalau sampai besok lo gak dapetin tuh baju, lo lihat, lo berdua bakal kena hukuman dari gue. Tahu? Bos, macam mana jangan sampai besok bos. Tapi besok lusa aja bos. Loh, memangnya kenapa kalau sampai besok? Besok aku kondangan ke rumah tulangku bos. Benar, kita ini mafia. Nggak ada kata kondangan atau ke rumah tulang. Tahu? Malu-maluin aja. Masih sibuk ya, Luis? Gitu deh. Ini masih ngerjain tulisan kamu. Emang kenapa tulisan aku? Jelek ya? Bukan jelek lagi, tapi berantakan. Saya mau jadi editor. Tugas editor sih emang tugas editor. Tapi kalau tahu begini, mending sekalian aja aku yang nulis. Kamu jadi wartawan parah banget sih. Ntar malam aku mau main ke rumah. Tapi bukan urusan hati sih. Boleh ya? Boleh, datang aja. Ya udah. Makasih ya, sampai ntar malam. Yamin! Namanya kamu tahu rumah aku di mana? Nggak tahu. Min. Tunggu duduk. Katanya lu mau ganti duit servis gue. Mana ya? Gue belum ada duit, Mon. Kalau ada gue ganti deh biaya servisnya. Gua kagak mau tahu. Yang jelas, gua udah bawa motor gua ke bengkel. Semua biaya servis habis 500.000. Lu mesti ganti dong duit gue. Banyak amat, Mon. Ya, lu kagak percaya ya? Gua ada bonnya tuh. Apa gua mau kasih lihat? Kayaknya lu kalau pakai motor tuh harus hati-hati. Gue sih udah hati-hati, Mon. Terus, kenapa lu bisa jatuh? Motornya, Mon, yang nggak hati-hati.
Farok, kita cari dulu sekitar sini. Tapi benar, kayaknya gue yakin bukan di sini jatuhnya. Cari dulu, baru komentar. Iya. Benar, gue kasih tahu ya. Gue gak bakalan nyari tuh baju daerah sini ya. Karena daerah sini terkenal angker. Aku tak takut. Aku tak percaya dengan hal-hal tayul seperti itu. Paham kau? Cari, lihat. Kata lu gak takut. Kenapa masuk mobil? Di luar AC-nya dingin. Kenapa kau ikut masuk dalam mobil? Di luar dingin, Bang. Gede kau. Turun kau, Farok. Kalau kita berdua dalam mobil, siapa yang cari itu baju? Saya aja deh bang yang nyariin. Itu jawabannya aku tunggu-tunggu. Ya udah turunlah kau. Oke bang, saya turun. Tapi bang, pintunya macet. Boleh saya lewat depan bang? Ya memang dari depan. Dari mana lagi kau keluar? Oke dah bang. Permisi bang. Jadi kita cuma temenan aja nih. Menurut lo, gue tuh bukan cacat mental kayak lo. Gue gak mau ngerasain cemburu sama lo. Gue gak mau ngerasain cekcok sama lo. Gue gak mau ngerasain pisah sama lo. Jadi kita mendingan temenan aja. Karena gue gak mau pacaran sama lo. Luisa, apa kamu gak mau nyoba? Sehari aja. Semalam aja. Give me just one night. Una noche. Enggak. Baiklah. Kalau memang itu keputusanmu, aku gak akan maksa kok. Malam. Ya amin, kamu lama banget sih kesininya. Aku tuh udah nunggu kamu lama banget. Emang nyari alamat aku itu susah banget ya? Enggak, gampang kok. Ton nih. Ton, kebetulan banget Ton lu ada di sini. Gue mau nawarin lu baju. Ih, baju Superman. Kamu apa-apaan sih? Sorry, men. Gue nggak level baju gituan. Mendingan juga gue beli baju SpongeBob. Luisa, kalau begitu saya permisi pulang dulu ya. Ya. Ton, kalau berubah pikiran telepon gue ya. Bagus loh, Ton. Iya. Hati-hati ya. Luisa. Dah. Luisa. Iya. Nah. Ya, Ton. Ya, yuk. Sini, duduk. Kamu ini apa-apaan sih? Masa jual baju segala? Di depan si Tony lagi. Aku lagi butuh uang, Luis. Aku harus gantiin dia servis motornya Momon. Iya, tapi kalau kamu mau dagang, jangan di sini. Di Mangga 2 kek, di Jatinegara kek, di Emperan kek. Jangan di rumah aku dong. Luis, baju ini bisa bikin aku terbang. Kamu tuh jangan bullshit deh. Kamu tuh terlalu banyak baca komik. Nih, komik Superman. Kamu nggak percaya? Ya enggak lah. Aku buktiin ya. Nih, lihat ya. Aku bisa terbang nih. Kok nggak bisa? Sekali lagi ya. Harus konsentrasi. Kok bisa terbang sih? Ya udah, nanti kalau kamu udah bisa terbang, kamu kasih tahu aku ya. Lus. Tunggu bentar. Kamu mau kemana? Tidur. Nih, lihat ya. Sekali lagi nih ya. Pasti bisa terbang. Nah, aku bisa. Bisa terbang. Bisa jatuh. Dek, kau tahu tidak? Siapa warga di sini yang nemuin baju aneh? Gak ada bang, gak ada yang nemuin baju aneh. Kalau yang nemu duit 50.000 ada bang.
Kita kesini tuh mau nyari baju, bukan nyari duit 50 ribuan. Betul. Kecil, kayaknya dalam bahaya tuh. Ada apaan ya? Lu mau ngeroyok anak kecil lu? Hah? Bung. You, jangan sok jagoan ya. Kita kemari bukan mau keroyok anak ini. Tapi mau nanya soal baju. Baju? Iya, baju. Kemarin bisa terbang, sekarang nggak bisa terbang. Apa karena cuaca lagi buruk, jadi gue nggak bisa terbang? Oh, gue tahu nih sekarang. Pantesan aja gue nggak bisa terbang. Orang gue pakai celana dalamnya di dalam, bukan di luar. Sekarang gue coba, pasti bisa terbang. Sekarang pasti bisa terbang nih. Masih belum seimbang nih. Wah, masih nggak balance nih. Harus banyak latihan. Yes, gue bisa terbang. Boleh. Akhirnya bisa terbang juga. Wah, tuh ada bapak-bapak kayaknya butuh pertolongan gue tuh. Opa, dorongnya dengan tenaga dong. Cepetan. Tenang, Pak. Biar saya aja yang dorong. Wah, hebat juga Superman ya. Langsung. Wah, gimana sih? Aduh, mobil saya nabrak ini. Gimana nih ya mobil saya ini? Aduh. Ada apa? Ada apa? Iko, si Malin. Maling? Mana malingnya? Iko, Malin yang pakai baju kunyang. Ini bentar ya. Iya. Malin. Malin. Udah, Bu. Nggak usah teriak-teriak. Ini malingnya. Bukan ini. Ambo nyari anak Ambo. Maling kundang. Bukan malingnya. Maling kundang. Bonar, kenapa kita nyegat si Luisa di sini? Kenapa nggak langsung ke rumahnya aja? Kan kita udah dikasih tahu sama si Tony. Farok, tolol kali kau itu. Kalau kita ke rumahnya dan melakukan kekerasan, bisa banyak saksi. Ngerti nggak kau? Ha, sekarang gue ngerti maksud lo. Gue ngerti. Ini dia sih, lo. Kalau alamatnya saja si Yamin kita tahu, kita nggak perlu repot-repot kemari. Makanya aku ajak kau untuk manfaatkan ceweknya si Yamin. Ngerti. Iya. Benar. Jangan-jangan itu si Luisa tuh. Ciri-cirinya sama yang disebut Tony. Ya, betul sekali. Nona. Kau yang namanya Lumbung Desa kan? Luisa. Oh iya. Luisa kan? Kamu tahu nama saya? Tahu dong, dari Tony. Identitas saksi jangan disebutin. Iya. Bukan dari Tony, bukan. Dari siapa ya? Bukan dari Tony, dibilangin. Sudah. Mau dari si Tony kek, dari si Anto kek, terserah. Yang penting, menurut kesaksian seorang pemuda, bahwa Nona telah membeli baju yang ditemukan oleh Yamin. Betul kan? Iya sih, tapi nggak jadi dibeli.
Jangan bohong lo. Ntar gue kepret lo. Nyawa lu melayang-layang di udara tanpa pedang. Kalau pakai benang, itu namanya layangan. Iya ya. Kita cuma nyari baju apa nyari layangan sih? Layangan yang bergambar baju. Kenapa, Min? Masuk, Min. Mbak Preti, ternyata ada caranya sendiri supaya bisa bikin baju ini terbang. Tunggu dulu, Min. Tunggu dulu. Tenang dulu ya. Ya, Mon. Masuk, Mon. Aduh, Momon lagi. Ada apa, Mon? Wah, kebetulan nih. Sebentar Mbak ya, saya ada urusan dulu sama Yamin. Sini loh. Apaan sih? Mana duit motor gue? Belum ada, Mon. Tukeran aja deh. Tukeran gimana maksud lu? Tukeran sama baju ini. Buat ganti biaya servis motor lo. Lu pikir gue orang gila apa? Uang 500.000. Lu mau tuker pakai baju anak-anak kayak gini? Agak mau gua. Mon, ini baju orang dewasa. Sama gua aja cukup tuh. Gak bisa. Gua mau duit gua sekarang juga. Lo gua hajar. Apa-apa nih? Ribut-ribut di ruangan gue. Dia ngeselin banget Mbak. Biaya servis motor habis 500.000. Masa mau ditukar baju kayak ginian sih? Mon, baju ini bisa buat terbang. Kalau dijual bisa 1 jutaan atau lebih. Rumah lu aja make. Udah, Mon. Berapa sih biaya yang harus diganti sama Yamin? 500.000 Mbak. Udah, biar gue yang ganti deh. Tapi yang bikin ringsek motor saya dia Mbak. Kenapa Mbak harus Udah, gue yang gantiin. Lo mau gak nih? Kalau Momon nggak mau, duitnya buat beli baju ini aja Mbak Preti. Diem lo. Duit aja di otak lo. Betul ini tempatnya. Iya, kalau nggak percaya ketuk aja. Yamin. Yamin. Keluarlah kau. Jangan takut. Yamin. Mas. Yamin udah berangkat ke kantor. Terus yang di dalam siapa? Ya kosong lah. Ya udah Bang. Makasih ya. Semoga panjang umur kau, pendek napas kau ya. Mumpung lagi sepi. Yaudah, lu berangkat aja. Halo, di dalam betul-betul kosong. Ya udah, sekarang kau geledah, aku lihat di luar ya. Yang kusuruh geledah rumah ini, bukan dia. Salah ya? Lihat nih, Min. Apa yang gue temuin dari internet soal baju temuan lu nih. Wah, kok cepet banget ya bisa masuk internet? Bukan cepat, emang beritanya dari dulu udah ada. Cuma kitanya aja yang jarang ngeliat. Baca nih, Min. Baju Superman dibuang dari planet Krypton, tempat di mana Superman dilahirkan. Diperkirakan oleh para ahli astronomi, baju Superman akan jatuh ke bumi pada masa milenium, yaitu antara tahun 2010 sampai 2012. Baju itu memiliki kekuatan yang super bagi pemakainya. Antara lain, si pemakai dapat memiliki kecepatan bergerak melebihi kilat, mampu melawan gravitasi bumi alias terbang, mata mampu mengeluarkan sinar laser, dan matanya bisa tembus pandang. Kelihatan. Orang saya belum pakai baju Superman. Oh iya. Berarti kalau saya pakai baju ini, saya akan jadi Superman! Superman dong, Mbak. Nama lu kan Yamin. Jadi lu bakal jadi Superman, bukan Superman. Iya, bener. Nah, makanya Min, gue saranin sama lu ya, jangan lu jual nih baju, pertahankan Min. Pertahankan sih Mbak. Tapi buat gantiin 500.000 yang tadi buat Momon, gimana caranya? Oh gampang, itu biar gue yang gantiin. Makasih ya Mbak. Tapi lu ngutangnya sama siapa ya? Sama Mbak Preti kan? Ya, kamar gue kenapa berantakan begini?
Min, tadi 2 orang cowok yang ngacak-ngacak kontrakan lu ini, Min. Lu kenal orangnya? Wah, gue belum sempat kenalan, Min. Tapi yang pasti mereka tahu kontrakan lu ini karena Luisa, Min. Luis? Iya. Tapi kayaknya mereka nyandra Luisa, Min. Kenapa? Mereka mencari baju yang lu temukan itu. Dan Luisa dianggap tahu masalah baju itu. Wah, kurang ajar nih. Oh iya, Min. Mereka pergi pakai mobil warna hitam, Min. Terus Luis naik ke mobil apa? Luisa kan disandra sama mereka. Pasti Luisa ada di dalam mobil hitam itu, Min. Tuh, Luis. Udah tahu disandra, masih mau aja satu mobil sama mereka. Dia. Tapi kok panjang banget ya? Ah, itu sih lokomotif. Udah, jalan kaki aja. Aduh, nyari di mana sih mobil hitam? Di sini mobil hitam banyak banget. Nah, ini ada mobil hitam. Jangan-jangan ini mobil yang nyulik Lois. Ya elah, pakai dirantai segala lagi. Iya ya, matanya Superman bisa ngeluarin sinar laser. Nah, cobain lah. Kayaknya megangnya harus agak jauhan nih. Mas. Hah? Bisa minta tolong nggak, Mas? Ah, minta tolong apaan, Pak? Ini patah, Mas. Tolong dilasit. Oh, gitu ya. Udah deh. Ya, Pak, udah. Wah, hebat bener. Makasih banyak ya, Mas ya. Sama-sama. Makasih. Saya ini Superman, bukan tukang las. Tahu? Saya Superman, bukan tukang las. Saya tidak butuh titik terang. Yang saya butuh itu baju anti peluru. Tahu? Maksudnya begini, Bos. Dengar, Bonar. Baju anti peluru itu sangat mahal harganya. Dan di dunia ini cuma 2 yang punya baju anti peluru itu. Yang pertama siapa, Bos? Kakek saya. Yang kedua? Bapak saya. Makanya saya butuh baju anti peluru itu. Paham? Paham, Bos. Begini, Bos. Menurut keterangan Mike Tyson, petinju kelas berat anteng dunia itu. Apa hubungannya? Nah, Bos. Baju itu ditemukan sama seorang yang bernama Yamin. Nah, Yamin itu susah kali ku cari. Tapi tenang, kunci sudah aku pegang, Bos. Gue bukan suruh cari lo kunci, tapi gue suruh cari baju anti peluru. Aduh, Bos. Maksudnya begini, Bos. Ceweknya si Yamin sudah aku tangkap. Nah, cepat atau lambat si Yamin pasti datang untuk menjumpai kita. Menemui ceweknya. Nah, kita tukar saja ceweknya dengan baju temuannya itu. Syukur-syukur si Yamin bawa nasi bungkus. Dengar. Pintar sekali otak kau. Benar gitu loh, Bos. Sebentar ya, Bos. Faruk. Pas. Ini dia, Bos. Yang benar maksud. Cantik juga ya. Makasih, Bos. Bukan lo yang gue bilang cantik, maksudnya si dia, Bonar. Dia.
juga ya. Hah? Wah, ada mobil hitam ini. Ini mobil hitam yang nyulik Louis bukan ya? Ah, ntar jangan-jangan bukan lagi. Sebelum cowok lo menukar dengan baju temuannya, jangan harap lo gue bebasin. Ingat Nona manis. Bebasin aku! Diam! Suara Louis tuh. Saatnya Superman beraksi. Kalau manjat pagar, kan disangkain maling lagi. Ya, tinggal buka aja pintunya. Bodoh banget sih. Ya elah, pakai digembok segala. Gimana ya? Oh, Superman. Ah, kurang kenceng nih. Wow. Baru, suara apa itu? Petasan, Bos. Pale lombok, suara petasan lagi. Terus suara apa, Bos? Suara mercon. Ada orang lagi. Sialan, angin apaan kenceng banget nih. Sorry. Lagian bukannya permisi dulu kek lewat. Bonar, coba kau cek. Aduh bos, maaf bos. Bonar sudah teroma dengan suara mercon bos. Udah. Kemudian kita langsung lihat aja. Yuk. Louis! Diam lo! Diam lo! Lepasin dia! Kalau enggak, gue ratain rumah ini. Lo mau ratain pakai apaan rumah gue? Hah? Rahasia dong. Mau tahu aja. Warok! Siap bos? Pistol! Yamin, tolong aku Yamin. Jangan gue, ke dia. Oi, jangan mainan pistol. Bahaya tahu. Takut juga dia pistol. Iya bos. Lo mau pacar lo selamat, serahin baju yang lo temuin itu. Kalau enggak, dot! Louis nggak tahu apa-apa soal baju yang gue temuin. Gue hitung sampai 3 ya. Lepasin dia dulu. 1, 2, 3. Tunggu. Kok ngitungnya begitu sih? Curang ah. Bebas dong, untuk penjara. Boleh dong curang. Tembak! Oke. Gue kasih baju yang lu minta. Tunggu bentar ya. Iya takut juga bos. Nih, udah gue lepas nih. Kurang ajar! Itu kain sarung yang baru kujemur. Kau ambil pula. Pulang kau nanti. Tahan emosi kau, Bonar. Tahan emosi kau. Ini juga sudah aku tahan, bos. Nih bajunya. Yang gue cari bukan baju badut ini, tapi baju anti peluru. Ya. Yang gue temuin bukan baju anti peluru, tapi ya baju ini. Gimana sih lo, Dan? Bos. Lihat tuh, Bos. Baju anti pelurunya kok dipakai sama si pemulung, Bos? Betul, bos. Itu baju yang kita cari, bos. Itu, bos. Semuanya, kejar! Kejar! Yamin! Kamu ngapain? Katanya disuruh ngejar. Bukan kamu, On. Kita tuh nggak termasuk. Oh iya ya. Louis, sorry ya. Tadi aku datangnya telat. Kamu nggak diapa-apain kan? Tadi aku dipegang-pegang. Kamu dipegang-pegang? Ah, nggak apa-apa. Kan nggak luka. Aku juga tadi dicubitin sama penjahat-penjahat itu. Kamu dicubitin? Ah, nggak apa-apa. Kan nggak lecet. Yamin, tadi aku juga dipukulin. Hah? Kamu dipukulin?
Ah, nggak apa-apa. Kan nggak bonyok. Rasain kamu ya, Ben! Kamu tega banget sih. Ah, nggak apa-apa. Kan